teman-teman sudah mengundang saya. Previously, they said it have to be in English, but I'm very happy that our moderator talk in Indonesia, so I can speak in Indonesia. Oke, jadi kali ini saya akan bawakan judulnya MVP in Reverse. How Customer Validation Made All the Difference ya. Di sini saya akan combine gitu ya. Saya tadinya udah pengen bikin materi yang lebih terstruktur, tapi karena kemarin waktunya nggak gitu cukup, tapi insya Allah ini apa namanya masih mengcover all of the things gitu ya. Dan akhirnya saya coba combine juga dengan materi yang lama gitu ya, karena setelah saya cek di apa namanya di Tor gitu ya, itu ternyata ada part value proposition design ya. Jadi saya akan put it juga gitu ya. Nah, pertama saya akan masuk ke ini ya. Jadi waktu saya diminta buat ngisi itu yang Mas bisa nggak ngisi tentang apa? Tentang how to find first paid customer for our MVP katanya, for MVP gitu ya. Pertanyaan saya adalah kira-kira pertanyaan ini tepat apa enggak gitu ya. Gimana caranya gitu ya. Itu mungkin pendahuluan dulu ya dari saya. Nanti mungkin saya akan cerita kenapanya. Oke. Nah, jadi kebanyakan dari founders itu dia build first, habis itu mereka baru cari customer tuh, ya kan? Jadi biasanya mereka itu kayak ngerasa, wah, saya punya ide yang bagus banget nih. Saya mau coba bikin satu produk, terus saya launch gitu ya. Dan ternyata 90% gagal gitu ya. Nah, makanya kita mau coba bawa perspektif, sebetulnya ini nggak baru-baru amat kalau di dunia startup udah, apa namanya, udah biasa gitu ya. Kita udah belajar, udah dari zamannya Eric Ries bikin buku dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang mau saya juga sampaikan gitu ya. Jadi at the very first sebetulnya ini in my humble opinion gitu ya. Kita tuh nggak langsung ngomongin produk atau ngomongin problem solution fit gitu ya. But at the very first kita coba mulai dari founder market fit dulu gitu. Apakah kita fit nggak untuk ini gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini dan untuk market ini gitu ya, untuk market tertentu gitu. Habis itu baru kita masuk ke problem solution fit, habis itu kita baru masuk ke product market fit gitu ya. Jadi di sini apa ada semacam ini ya kata-kata ya. Jadi kalau tanpa founder market fit, kita itu cuma jadi turis gitu ya di market gitu ya. Yang ya mungkin eh, nggak berefek gitu. Kita cuma turis aja gitu, nggak ada efeknya. Oke. Nah, jadi yang pertama untuk mengetahui apakah kita punya founder market fit, itu kita cek kita punya intersection ini nggak gitu. Yang pertama apa unfair advantage kita gitu ya. Yang kedua, apakah ini cocok dengan passion kita gitu. Terus yang ketiga, marketnya beneran punya problem apa enggak gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya, kita punya akses nggak ke market gitu. Makanya tadi di awal saya tanya gitu ya, ini pertanyaannya bener nggak gitu. Kita mau cari market untuk produk kita gitu. Ini pertanyaannya bener nggak gitu. Justru yang benar itu adalah ya kita punya market dulu gitu ya. Kita tahu customer yang mau kita serve gitu ya. Baru kita apa namanya carikan solusi untuk dia itu apa gitu. Kita cari tahu masalahnya apa, kita carikan solusi untuk dia apa. Baru kita tes. Ini saya punya MVP, ini kira-kira cocok nggak sama kamu gitu. Jadi bukannya dibalik, bukan kita punya MVP dulu, baru kita cari-cari nih siapa our first customer gitu. Nanti di agak-agak akhir juga saya akan share gitu ya tentang apa namanya kayak tahapannya gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu kita punya nggak unique access? Kita punya nggak deep domain expertise di problem ini gitu ya. Terus kita punya nggak relation atau network yang cocok juga ke market ini gitu. Jadi kadang-kadang oke itu bukan kita gitu ya. Tapi mungkin kita punya teman yang dia fit dengan market ini. So it is okay gitu ya. Atau yang juga mungkin bisa kita jadikan dia investor gitu. Sorry, kita jadikan dia co-founder. Atau kalau misalnya kita dan co-foundernya nggak cocok, kita mungkin harus cari investor yang punya koneksi dengan market ini gitu ya. Atau kalau betul-betul enggak, kita betul-betul cari partner apa ya, quote unquote kayak B2B partner gitu ya, yang dia punya akses ke market ini gitu ya. Jadi kita jangan nggak mesti kita sendiri yang jalan ke market itu gitu. Jadi B2B partner yang mungkin quote unquote bisa kita jadikan channel gitu. Terus yang kedua gitu ya,
kita betulan peduli nggak sih sama problemnya? Karena ini adalah tentang apa ya kalau kita bilang jalan panjang gitu. Ini adalah jalan yang sangat panjang. Ini adalah sebuah maraton, mungkin bukan cuma maraton, ultra gitu ya. Nah, kalau kita nggak benar-benar apa namanya punya passion terkait dengan problemnya, mungkin kita akan kehabisan energi di tengah jalan gitu. Nah, atau kita yang ngalamin sendiri. Nah, itu biasanya lebih personal gitu ya. Sehingga kita punya apa ya, punya keinginan yang lebih kuat gitu ya untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Dan tadi si tantangan ini tuh kita nggak berhenti buat mikirin gitu. Nah, sama yang ketiga, si marketnya ini beneran punya masalah apa enggak gitu. Jangan sampai, oke, ini masalahnya ada gitu ya. Tapi, sorry apa namanya, saya mau nyelesain masalah ini gitu, tapi masalah ini ada marketnya apa enggak gitu. Atau kebalik, saya punya market, marketnya punya, kita tahu nggak problemnya si market gitu. Gitu. Jadi eh, harus ada market yang quote unquote dia eh, punya masalah gitu ya, dan dia punya ability to pay juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kalau sedikit saya tambahkan gitu ya. Jadi yang pertama itu dia punya masalah apa enggak? Yang kedua, dia tahu nggak dia punya masalah? Yang ketiga, dia care nggak sama masalah itu gitu ya. Dia dia pengen nyelesain masalah itu apa enggak gitu. Dan dia aktif nggak mencari solusi dari masalah itu. Kemudian terakhir, dia mau bayar nggak buat masalah itu. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih kayak tipikal customer yang paling pas buat kita adalah yang dia memenuhi ke kurang lebih tadi 5 kriteria itu ya. Punya masalah, dia tahu dia punya masalah, dia peduli, dia sama masalahnya dia pengen menyelesaikan, tapi bukan cuma pengen menyelesaikan, dia juga aktif mencari solusi dari masalah tersebut gitu ya. Karena dia betul-betul merasa terganggu sama masalahnya, dia betul-betul pengen nyelesain. Dan yang ketiga dia punya duit gitu ya, dia punya budget buat nyelesain masalah itu. Itu adalah tipikal customer yang pas buat kita. Nah, mungkin saya cerita sedikit experience saya gitu ya. Ini sebetulnya ada banyak, tapi saya pick dua lah ya, yang menceritakan tentang quote unquote founder market fit tersebut gitu ya. Jadi pertama, waktu dulu saya di Telkom gitu ya, itu sebetulnya ada banyak banget produk yang saya bikin, tapi yang saya tertarik itu adalah salah satunya itu produk untuk HR gitu ya. Jadi waktu itu si HR kita bilang, eh, kita tuh dapat aplikasi banyak banget gitu ya, ribuan. Sekali kita buka, bukannya cuma sebentar, tapi yang datang ribuan. Kita harus ngecek CV satu persatu, kita harus ngecek ijazah dan lain sebagainya gitu ya. Tolong dong bikinin solusi ini gitu kan, solusi buat kita, buat buat apa tim HR kita. Oh oke gitu ya. Ya udah akhirnya kita ngobrol sama si tim HR-nya, terus masalahnya apa sih sekarang itu, mereka nanganinya gimana gitu ya. Oh ternyata manual gitu ya, manual, terus berapa orang yang handle, oh sekian orang yang handle gitu. Oke, nah mereka pengen digitalisasi itu gitu. Nah di awal itu kita petakan, oh oke, user journey-nya kayak gini. Begitu kita dapat user journey-nya dan pain point-nya, terus kita bikin solusinya ya. Tapi kita bikin solusinya dengan cara yang gampang gitu ya. Istilahnya nanti di akhir saya jelasin juga apa itu concierge service. Jadi pakai quote unquote concierge service gitu ya. Jadi kita bikin solusi, tapi kita nembak juga ke solusi orang gitu ya. Kita pakai API sesuatu gitu ya, kita balikin, terus kita tinggal pakai some logic gitu. Jadi kita bikinnya cepat banget gitu. Paling waktu itu kita bikin 1 2 hari selesai gitu ya. Terus mereka coba, oh oke gitu ya benar. Nah itu karena sebetulnya kita nggak boleh pakai API luar gitu ya, karena di Telkom dan itu datanya data ini. Nah, dan juga udah kita pilih-pilih gitu ya, yang punya concern gitu ya. Jadi aman banget sebenarnya. Nah, baru kita bikin sistemnya karena itu kan computer vision ya. Kita ngedetek dokumen, si komputernya harus baca buat nyocokin berbagai macam hal gitu ya. Kayak IPK-nya bener apa enggak gitu ya. Dia lulusan dari mananya bener apa enggak dan sebagainya gitu. Terus juga ada keyword-keyword tertentu ada nggak di CV-nya gitu dan sebagainya waktu itu ya. Nah, ya udah baru kita kerjain tuh yang rumit-rumitnya, yang harus kita optimize algoritmanya gitu, dan kita kerjakan secara internal gitu ya, software gitu. Jadi akhirnya effort kita yang kerjain secara internal yang ini tuh paid off gitu ya, karena dipakai gitu. Dan setelah dipakai itu karena waktu itu juga si apa namanya, jadi kita tuh cuman bikin satu services. Nah, itu apa kalau secara platform gedenya gitu ya, itu udah di handle sama anak perusahaan kita namanya Infomedia gitu. Nah, Infomedia ini emang dia biasa jualan platform HR gitu. Sehingga ketika kita punya some certain solusi yang spesifik ini, kita titipin ke dia, ya udah laku banget gitu. Jadi awalnya kita
solve problem internal gitu ya. Terus kita productize juga kita nggak jalan sendirian. Kita titip ke anak perusahaan yang dia emang udah punya channel, dia udah biasa jualan itu gitu. Ini tinggal upsell doang buat dia. Jadi kita nggak terlalu effort buat jualannya gitu. Nah, yang kedua ini saya mungkin cerita di startup saya yang baru nih gitu ya. Jadi di startup saya yang baru ini kita apa ada project sama government lah ya. Saya nggak mau sebut detail projectnya dan juga saya nggak mau sebut governmentnya gitu. Jadi government ini udah apa namanya eh ya dia apa sorry saya punya partner dulu. Saya punya partner yang dia itu apa namanya dekat lah sama government gitu. Nah dia tahu government ini punya problem, tapi dia nggak bisa bikinnya gitu. Dia nggak bisa bikinnya, dia ngobrol lah ke ke teman saya sebetulnya ya, bukan ke saya gitu ya. Nah, terus ya udah akhirnya kita coba bikinin solusinya dan ternyata ini apa namanya dia mau beli gitu. Akhirnya deal gitu. Akhirnya deal. Nah, itu pas deal itu company kita tuh belum established gitu. Ya untungnya ada company-nya dia gitu kan. Company kita tuh belum established. Jadi pas deal pertama even sampai kemarin apa BAST gitu ya. BAST itu kita akhirnya minjem company orang karena secara company kita belum ada gitu waktu itu. Tapi alhamdulillah tadi per hari ini company-nya udah legal ya. Nah, terus di bulan pertama gitu ya, karena ini si produk itu udah dipakai sama customer yang government gitu ya, yang mana government itu suka study banding gitu ya. Itu kayak dari mulut ke mulut, oh iya pakai ini bagus ini gitu ya. Akhirnya kita udah punya sekitar 14 leads gitu. Jadi kita nggak nyari, ini siapa yang mau beli produk saya ya, itu enggak gitu ya. Tapi kita solve some solution gitu ya, yang tadi datang dari partner saya. Terus habis gitu karena mereka itu apa ada semacam bukan komunitas sih, emang studi banding aja kan, emang suka ada kunjungan-kunjungan gitu ya. Dan itu disampaikan gitu ya. Akhirnya kita punya 14 leads gitu ya dari daerah-daerah yang berbeda gitu. Jadi makanya balik lagi ya ke yang tadi ya. Gimana caranya kita dapat first customer gitu ya? Is it a relevant questions or not gitu. Nah, saya mau cerita juga karena kita harus bicara juga tentang value proposition design gitu ya. Nah, ini adalah sebetulnya tentang gimana sih kita bisa tahu produk yang bisa menyelesaikan masalah customer ya. Yang customer itu mau mau beli gitu. Nah, kita akan bahas mengenai pertama tentang kanvasnya dulu gitu ya. Kanvas si value proposition design. Terus yang kedua habis kanvas kita juga akan ngobrolin tentang gimana cara kita mendesain kanvas tersebut gitu. Terus habis itu gimana cara kita ngetes. Terus habis itu tentang evolve ya. Nah, oke. Ini eh, ini adalah bisnis model Canvas ya. Mungkin teman-teman udah familiar atau belum, saya nggak tahu. Jadi pertama di sini sebelah kanan itu ada customer segment gitu ya. Di mana customer segment ini adalah siapa sih customernya kita gitu ya. Dan kita harus punya namanya early adopter gitu ya. Jadi kalau kayak tadi, saya udah clear saya punya early adopter gitu ya. Early adopternya itu ya customer pertama saya gitu ya. Itu udah ada dulu sebelum saya mikir saya mau bikin produk apa gitu. Tapi saya udah punya customer pertama saya dulu gitu ya. Nah, habis gitu di sebelah ujung kiri gitu ya. Jadi ini cara lihatnya dari paling kanan terus ke ujung kiri. Ujung kiri ini ada problem. Apa sih problemnya dia gitu ya. Nah, habis gitu apa existing alternatifnya gitu ya dari eh, untuk men-solve problemnya dia gitu. Dari situ kita bikin solusinya apa sih kira-kira gitu ya yang kita bisa bikin buat dia. Nah, habis dari solusi, kita bisa masuk ke sini. Value proposition desainnya apa sih? Kenapa solusi kita tuh beda sama yang lain? Dan mungkin juga kita punya quote-unquote unfair advantage di sini, kalau kita punya ya. Unfair advantage itu adalah sesuatu yang kita punya tapi orang lain susah banget buat punya gitu. Kayak misalnya kita punya paten gitu, itu kan orang lain udah nggak bisa gitu. Atau kita punya brand gitu. Atau even kita punya some certain of network gitu ya. Kita punya network yang orang lain belum tentu bisa masuk ke network itu. Nah, itu juga salah satu unfair advantage gitu. Atau kalau misalnya atau kita punya ekosistem gitu ya. Entah kita yang punya atau partner kita yang punya ekosistem sehingga kita kalau mau jualan gampang gitu. Itu juga unfair advantage. Terus ada di sini ada key metrics apa aja yang harus kita ukur. Terus ada channel juga. Jadi channel itu adalah gimana caranya si value proposition itu ya
kan pada dasarnya orang itu beli value kan, gitu ya, bukan sekedar beli solusi ya, beli value-nya gitu ya. Itu bisa bisa kita deliver ke apa namanya ke customer gitu, kayak gitu. Nah, terus di bawah ini juga ada structure sama ada oh sorry ini notice one ya sorry ini lean canvas sorry sama ada revenue stream. Nah kita akan ngomongin yang ini ya yang the business model canvas. Nah business model canvas itu tadi ada customer segment, terus ada value proposition ya. Nah di sini nggak ada problem. Nah problemnya tuh di sini. Terus ada key partner itu yang tadi channel-channel yang kita bisa masuk gitu ya. Terus ada customer relation, gimana sih cara kita bisa apa namanya mereka bisa dapat bisa tahu kita lah gitu ya dan kita bisa manage hubungan kita sama mereka. Nah, terus ada channel gitu. Channel itu adalah gimana caranya solusi kita ya ini bisa bisa diterima ke mereka gitu ya sama mereka. Terus ada key activities apa aja yang harus kita lakukan, ada key resource gitu ya. Kira-kira apa aja yang kita perlukan sama ada partner gitu ya. Nah, terus kita at the end kita punya structure untuk mengerjakan semua tadi strukturnya kayak gimana, sama revenue streamnya kita mau kayak gimana. Apakah kita license base, apakah kita mau SaaS gitu ya, subscription base gitu ya, monthly gitu ya, atau one time charge atau seperti apa. Nah, di bisnis model Canvas ini ada di dalamnya itu ada namanya value proposition canvas gitu. Nah, value proposition canvas ini tuh punya dua maps gitu ya. Ada namanya customer map sama ada product maps gitu. Nah, di customer maps ini ada namanya customer jobs. Sebetulnya apa namanya customer itu eh dia itu meng-hire produk itu adalah untuk menyelesaikan jobs to be done-nya gitu ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut terkait dengan apa itu jobs to be done. Nah, terus ada namanya customer pain sama gain gitu ya. Nah, habis itu di sini, nah yang ini tuh yang kita lakukan adalah observe. Jadi kita kenali gitu ya. Customer kita tuh kayak gimana sih? Nah, kalau produk ini kita desain. Produk kita kayak gimana gitu. Nah, ini ada produk and service-nya apa, ada pain reliever sama ada gain creator. Oke. Nah, ini tentang jobs to be done ya. Jadi kalau ini juga salah satu tipsnya ya. Kalau kita tanya apa sih yang mereka mau gitu ya. Ini ceritanya si Henry Ford nih zaman dulu gitu ya, yang punya mobil Ford, yang bikin mobil Ford gitu ya. Kalau kita tanya orang gitu ya, apa yang mereka mau ya, mereka akan jawabnya adalah kuda yang lebih cepat gitu ya. Tapi kalau kita tahu, kita ngerti gitu ya, apa sih jobs to be done-nya gitu ya, apa sih jobs yang customer trying to do gitu ya. Nah, jadilah inovasi. Dia nggak bikin tempat pelatihan kuda biar kuda jalan lebih cepat gitu ya, tapi dia bikin mobil gitu. Oke, kita masuk ke value proposition canvas ya. Nah, di sini ini di customer maps itu ada namanya customer jobs gitu ya. Jadi customer jobs itu ya tadi tentang apa sih pekerjaan gitu ya yang mereka mau selesaikan gitu. Jadi ini kayak tentang pekerjaannya gitu ya, atau problem juga yang mereka mau solve gitu ya, atau needs yang mereka ingin eh satisfy gitu ya. Nah ini contohnya ya, ini adalah salah contoh ini contoh dulu banget saya waktu di Indosat kita bikin apa namanya hackathon gitu ya. Itu kita bikin hackathon juga pakai ini waktu itu karena hackathon quote unquote itu produk juga kan. Nah, ini kita bikin buat fresh graduate gitu. Oke, fresh graduate tuh pengen pengen apa sih? Dia pengen dapat kerja, pengen bikin startup atau bikin bisnis, pengen tahu pekerjaan yang cocok buat dia apa gitu ya. Ini kita juga kita tanya nih gitu ya secara random gitu ya. Pengen dapat network, mendapatkan status sosial yang jelas karena dia fresh grad, dia belum kerja gitu kan. Jadi dia gak jelas status sosialnya. Nah, dia pengen mendapatkan status sosial yang jelas, mendapatkan bimbingan gitu ya, atau dapat jodoh ada juga gitu ya. Pengen eh, punya prestasi atau reputasi, pengen punya skill, tidak jadi beban keluarga misalnya ya. Terus pengen lebih pede, pengen dikenal, pengen punya portofolio gitu ya, atau pengen mendapatkan peluang kerja atau dunia usaha. Nah, jobs to be done itu ada 4 tipe ya. Ada yang dia fungsional, ada yang sosial, ada yang emosional, sama ada yang supporting gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang fungsional itu yang sifatnya yang clear gitu ya, ya dapat kerja, pengen bikin apa, pengen tahu, pengen dapat network itu fungsional. Kalau sosial itu kayak saya pengen dapat status gitu. Saya pengen terlihat apa gitu ya. Itu eh, fungsional ya. Nah, kalau emosional tuh saya pengen percaya diri gitu ya. Nah, itu jadi kita juga harus ingat terkait hal-hal itu gitu ya. Karena kadang-kadang orang hire produk gitu ya.
Ini saya cerita ya, mungkin di banyak sih sebetulnya ya, di event di perusahaan-perusahaan juga ada yang dia pengen ngeluarin sesuatu, apa pengen beli sesuatu, sorry ya, dia beli produk, dia pengen beli sesuatu, dia pengen punya sesuatu karena dia pengen kelihatan, weh gue melakukan digital transformasi. Itu ada juga yang kayak gitu gitu kan, atau saya yang paling pertama gitu, atau dia sebenarnya pengen saham dia naik gitu ya karena dia dianggap sesuatu, itu akan ada gitu. Jadi kita harus keep in mind gitu ya, sebetulnya jobs to be done itu nggak cuman hal-hal yang sifatnya teknis atau straightforward gitu, tapi ada juga yang sifatnya itu sosial, emosional, atau supporting kayak gini. Jadi kalau dia pengen dapat kerja yang supporting apa? Mungkin dia pengen dapat infonya gitu ya. Info itu kan mensupport ke dia bisa dapat kerja. Oke. Nah, sekarang ini customer pain gitu ya. Jadi customer pain itu ya ini ya apa namanya? Bad outcome gitu ya, outcome yang jelek atau resiko atau hambatan ketika yang berkaitan dengan customer jobs tadi gitu ya. Apa sih misalnya dia nggak pede, dia takut ribet, dia nggak takutnya nggak ngerti tentang tema-temanya gitu ya, tema-tema hackathon kan di sini dalam konteks hackathon gitu ya. Dia ngerasa susah kalau ikut hackathon gitu ya misalnya, atau susah kalau dalam konteks ini misalnya ikut inkubator gitu ya. Dia takut tidak berdampak misalnya, atau ini zaman dulu dia nggak mau keluar rumah karena takut COVID misalnya, ya. Atau dia juga takut buang-buang waktu gitu ya, buang-buang waktu buat apa namanya perjalanan dan sebagainya. Nah ini gains, jadi gains itu apa sih? Itu adalah outcome atau benefit yang customer itu inginkan gitu ya. Nah beberapa gains itu eh, apa namanya diinginkan gitu ya, tapi juga beberapa tuh kayak eh, ya apa namanya kita nggak sangka gitu ternyata ada gitu ya. Nah ini contohnya dia gennya itu ya dia pengen ikut sesuatu kegiatan itu karena dia pengen refresh aja gitu ya. Karena dia bosan kalau di rumah aja mungkin, atau karena atau dia belum ada kegiatan, nah dia pengen refresh. Dia punya pengen dapat teman, atau dia pengen bisa dibanggakan, dia pengen punya bukti pencapaian, pengen dikenal, pengen menyenangkan orang lain, orang tuanya mungkin gitu ya. Atau dia pengen punya network yang berkualitas, itu bisa juga. Nah, sekarang kita masuk ke apa namanya value maps-nya ya. Nah, ini virtual hackathon nih ceritanya ya. Jadi, ini kita mulai dari product and service gitu ya. Jadi, ini ya simple ya. Jadi, product and service itu apa ya? Produknya gitu ya yang mau kita tawarin by name-nya ya. Nah, ini kalau kita describe di sini jadi part of kegiatan gitu. Kegiatannya oh, ada hackathon, ada coachingnya, ada talk show-nya gitu misalnya. Terus pen relieversnya apa? Kan tadi dia punya apa namanya pain gitu ya. Nah ini pen relieversnya oke, dia dibimbing, dia banyak pilihan kategori gitu ya. Terus virtual biar enggak buang-buang waktu dan juga nggak kena COVID gitu. Terus simple gitu. Itu contohnya kita bikin value props design gitu. Nah terus gen kreatornya apa? Misalnya ya dia kalau ikut ini punya reputasi, terus hackathonnya juga world class gitu ya, terus dia bisa dapat publikasi gitu ya, dapat apa media exposure, jadi dia dikenal gitu misalnya. Nah ini kita kita fitkan gitu ya, walaupun nggak semuanya fit gitu ya. Oh ini apa yang ini belum saya ini nih ya. Jadi ini tuh masing-masing eh, ada yang bisa kita maps, ada yang enggak gitu ya. Kalau enggak ya udah kita rontokin aja kayak gitu. Nah sekarang gimana secara desainnya? Apa starting point-nya gitu ya. Makanya tadi di awal saya bilang starting point-nya itu sebetulnya bukan kita bikin prototype gitu ya, tapi kita harus ketemu dulu sama customer-nya gitu ya. Buat ketemu sama customer-nya ya di awal kita harus kenal sama harus punya akses lah ya, nggak mesti dikenal gitu ya sama eh, customer yang punya tipikal tersebut gitu. Karena kalau betul-betul nggak ada aksesnya sama sekali, kita nggak punya teman yang punya akses misalnya, kita nggak punya partner yang punya akses, kita sendiri nggak punya akses itu sulit sekali gitu ya. Nah makanya kita harus quote unquote kita juga harus mulai lihat dari sekitar gitu ya. Karena kan kalau misalnya teman-teman bikin startup itu kan biasanya ada namanya hustler, hacker, sama hipster gitu ya. Nah si hustler ini kan biasanya orang yang lebih gaul gitu ya atau kayak gimana. Nah dia tuh harus bisa ngelis gitu. Jadi list dari network dia gitu ya yang apa namanya kira-kira potensial buat jadi some kind of target customer lah gitu.
Oke, nah ini jadi dia understand customer dulu, baru bikin prototype gitu ya. Jadi bukan bikin produk dulu, baru kita cari customernya siapa gitu ya. Susah tuh biasanya. Oke, nah ini eh, jadi caranya itu observe gitu ya, dan create gitu ya. Jadi kalau yang di sini kan tadi observe, yang di sini kita create, kita desain ya. Nah, gimana sih cara kita observe? Ada banyak gitu ya. Ada yang kita jadi data detektif, ada jurnalis, ada antropologis nih kita ceritain. Data detektif. Nah, ini kita bisa lakukan kayak misalnya desk research gitu ya. Jadi kita lihat dari Google Trend, dari keyword, research report, sosial media, apa sih yang diobrolin di sosial media gitu ya. Kalau kita udah ada produk yang sebelumnya, jadi ini dalam ceritanya kita mau bikin produk baru gitu ya. Kita bisa lihat juga dari CRM apa sih yang nggak disukain gitu ya. Apa yang masih mengganjal gitu ya di customer kita gitu ya. Dan atau mungkin nggak masih customer kita ya. Bisa jadi teman kita cerita, apa customer saya banyak ngeluh apa kan bisa juga kayak gitu. Nah, bisa tracking juga gitu ya. Terus kita lakukan data mining. Tapi kalau saya sebetulnya ini boleh dilakukan, tapi yang ini wajib dilakukan gitu ya. Jadi yang wajib dilakukan itu betul-betul ketemu gitu. Jadi pertama kita punya customer profile dulu nih, yang kayak gimana sih customernya. Terus kita bikin semacam outline interview, terus kita lakukan interviewnya, kita capture gitu. Nah, kita dapat dapat learning nggak dari situ gitu. Kalau kita dapat learning, kita ya kita cari ininya, patternnya gitu ya beberapa kali. Nah, atau kita lakukan eh, apa kita review juga, kita review interviewnya gitu ya. Kita review interviewnya, kita bisa lakukan interview lagi. Nah, beberapa kali gitu ya. Kalau kita lakukannya metodenya misalnya di interview itu biasanya rule of thumb ya, itu 8 sampai 15 itu cukup gitu. Nah, ini ya. Jadi ketika kita lakukan interview itu pertama kali banget kita harus adopt beginner mind gitu ya. Jadi kita jangan sok tahu, kita jangan berasa, oh saya tahu masalah kamu atau enggak saya tahu solusinya gitu. Tapi kita itu interview itu kita mau belajar gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi kita kosongkan dulu gelas kita gitu ya. Apa yang apa namanya kita dengarkan ya kita anggap itu benar gitu. Kita anggap itu benar. Kita terima dulu gitu. Gitu. Habis itu kita juga harus lebih banyak dengar dibandingkan ngomong. Namanya juga interview. Kita tuh kan pengen mencari tahu gitu, bukan pengen memberi tahu atau bukan pengen jualan gitu. Oh, bukan pengen menginfluence gitu ya. Tapi kita emang pengen belajar di situ. Terus kita harus ini juga berusaha mendapatkan fakta bukan opini gitu ya. Jadi kayak bukan apakah kamu mau nggak kalau pakai produk ini gitu. Itu udah salah banget, udah kurang tepat lah gitu ya. Kalau apalagi kalau di awal gitu ya. Tapi kita bisa tanya, kapan terakhir kali kamu apa gitu kan? Terus apa yang kamu rasakan ketika itu? Berapa lama? Dan seterusnya. Jadi kita gali kayak gitu. Nah, terus habis itu kita juga bisa lakukan eh, why gitu ya. Biasanya ada yang istilahnya tuh five whys gitu ya. Jadi kenapa kamu telat gitu ya? Oh iya, saya telat karena tadi bangun kesiangan misalnya. Kenapa bangun kesiangan? Intinya kita bisa dapat root cause-nya yang paling ujungnya itu apa gitu ya. Jadi si why-nya itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, terus oh ya di terkait five whys ya. Jadi ada juga tuh kayak misal ada cerita ini ya, apa namanya? Tukang donat gitu ya. Kalau saya ya sorry milkshake sama tukang donat gitu. Nah, yang di dekat tempat commute kayak dekat kereta gitu kan. Nah, terus dia tuh pengen ningkatin penjualannya. Nah, dia tanya ke customernya gitu. Kamu suka milkshake yang kayak gimana sih? Oh, suka yang coklat gitu ya, strawberry gitu ya. Nah, itu ketika apa dibikinin malah ternyata enggak apa namanya, enggak laku gitu ya. Nah, kita harus coba teliti gitu. Kayak apa namanya? Kita harus observe juga kenapa sebetulnya dia tuh beli milkshake itu buat apa sih gitu ya. Nah, ketika kita tanya gitu ya, kapan terakhir kamu beli milkshake? Oh ini gitu. Kamu minumnya di mana? Oh saya minumnya ketika perjalanan. Nah, kenapa kamu minum ketika di perjalanan gitu ya, misalnya kayak gitu ya. Nah itu kita bisa dapat, oh ternyata dia tuh beli milkshake itu untuk membunuh rasa bosannya ketika di perjalanan gitu. Makanya ketika ketika dia tadi langsung straightforward, oh dia mau yang coklat, strawberry,
dan lain sebagainya itu ternyata nggak meningkatkan penjualan gitu. Nah, yang meningkatkan penjualan itu ternyata ketika dia tahu, oh milkshake ini itu di hire, quote unquote ya, dibeli untuk membunuh rasa bosan. Akhirnya apa? Akhirnya dia bikinlah milkshake yang lebih besar, terus lebih padat gitu, sehingga lama diminumnya gitu. Nah, ketika lama diminumnya itu dia oke gitu ya, perjalanannya panjang, jadi lebih senang dia sama milkshake yang baru dan ternyata milkshake yang baru ini penjualannya meningkat kayak gitu. Jadi kita perlu combine nih, kayak kita dapetin fakta, terus kita lakukan kenapa, kapan gitu dan kayak gitu. Tapi lebih banyak kayak kenapa, kenapa, kenapa gitu ya. Nah, kita harus ingat juga ya, goalnya itu kita dapat insight kayak tadi, bukan kita mau jualan, bukan kita mau membenarkan gitu ya hipotesis kita gitu, tapi kita justru mau menguji, bukan menguji sih, kalau di sini masih observe malah belum menguji gitu ya. Terus jangan mention solusinya, jangan sebut solusinya, karena kita mau belajar kayak gitu ya. Terus kita follow up juga. Jadi kalau ini idealnya, ya, idealnya itu orang yang kita interview itu adalah eh, ketika kita bikin solusinya ya kita juga cek ke dia gitu. Jadi kita coba follow up juga. Sama juga kita biasanya kayak tadi ya, apa namanya, dia kadang-kadang tahu orang yang punya masalah yang sama sama masalah dia gitu ya. Kayak tadi di saya misalnya di salah satu government gitu ya. Ya karena ternyata dia juga ngobrol gitu sama government yang lain, ada kunjungan. Nah, itu itu juga kira-kira siapa nih yang punya masalah yang sama kayak kamu gitu. Nah, itu kita bisa bisa tanya juga gitu ya dan kita bisa follow up gitu. Nah, atau ini yang live observation kayak gitu ya. Jadi bisa observe nih kayak apa namanya, dia ketika beli itu kayak gimana tuh kita liatin gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa observe terus bisa kerja bareng gitu ya atau kita bisa ngelihat dari jauh gitu. Nah, ini mungkin saya juga cerita nih. Jadi di proyek saya yang government itu gitu ya. Itu setelah kita deliver itu even kita dampingin mereka buat pakai. Kita lihat apa sih kesulitannya gitu. Oh, ketika mereka melakukan satu aktivitas gitu ya. Terus eh, dari aktivitas itu prosesnya, oh ternyata kayak gitu. Oh, terus mereka bukanya kayak gitu. Cara kerjanya gini gini gini. Nah, itu kita benar-benar tahu. Oh, ternyata ini harus ada fitur apa gitu ya. Misalnya nih, saya kasih misal aja ya. Misalnya aktivitasnya meeting gitu ya. Aktivitasnya meeting. Terus fitur kita itu nge-record dan mentranskrip gitu ya. Tek 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 gitu ya. Terus ternyata ada kebutuhan buat meetingnya tuh di break gitu. Sehingga kalau benar-benar dijalanin itu kan makan memori banyak ya. Jadi harus bisa di break gitu misalnya. Yang sebelumnya kita mungkin nggak tahu kalau meeting itu harus bisa di break gitu. Atau even habis di break itu berubah jadi dua meeting gitu misalnya ya. Ketika ada dua meeting kan kalau kita mau bikin resume itu harus bisa di apa digabungin gitu, di merge. Nah, itu juga mungkin kita nggak tahu tuh detail-detail kayak gitu kalau kita nggak kerja bareng sama mereka gitu. Nah, terus apa yang biasanya eh, mereka lakukan tuh setelah meetingnya selesai gitu. Ini anggaplah tim notulensi gitu ya. Oh, ternyata mereka dengerin lagi, mereka cek satu-satu gitu. Oke, berarti harus selama ini ngecek satu-satunya tuh nggak efisien. Kenapa? Dia dengerin gitu ya. Oh, berarti kalau kita bikin timestamp mungkin lebih efisien gitu. Akhirnya oke kita tambahin timestamp. Jadi dia tinggal klik 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 gitu ya. Jadi ketika ada orang yang harus memvalidasi karena nggak boleh salah gitu ya. Nah, itu juga efisien juga gitu. Nah, itu penting banget juga gitu. Jadi kadang-kadang kita perlu lakukan observasi kayak quote unquote kerja bareng sama mereka. Ketika mereka apa kerja bareng sama mereka dalam menyelesaikan, ketika mereka eh, apa namanya menjalani journey yang terkait dengan problem yang mau kita solve lah gitu simpelnya. Nah, habis gitu, habis tadi kita observe, itu kita coba lakukan prototyping. Oke, kira-kira bisnis model kanvasnya kayak gini, kira-kira value proposition kanvasnya si customer jobsnya gini, pain gainnya gini gitu ya, produknya kayak gini gitu ya. Nah, itu kemudian kita coba dari sini ya kita validasi juga ya sama kita kita kira-kira cek mana, mana yang paling cocok gitu. Habis itu kita bisa bikin yang namanya adlibs gitu ya. Nah, ini sebetulnya quote unquote kayak value proposition sentence sih sebetulnya kalau menurut saya. Jadi our apa gitu ya itu help siapa gitu ya, who want to yang pengen
apa jobs to be done-nya gitu. Jadi our product or service apa gitu ini kasih nama gitu ya. Helps siapa customer segment kita who want to apa jobs to be done-nya gitu ya. By apa your own apa gitu ya. Reducing apa atau avoiding apa and apa tidak seperti apa gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya ya. Our virtual hackathon ini udah berapa tahun yang lalu ya. Terus helps fresh grads who want to reputation and portfolio by increasing easiness and more choice gitu. Jadi more choice itu waktu itu temanya kita kasih banyak. Terus and decreasing ambiguous by coaching. Jadi kita kasih coaching juga gitu ya. Unlike national and hard hackathon gitu. Nah, jadi kalau ini kan yang virtual global gitu waktu itu. Oke. Nah, terus gimana cara kita ngetesnya gitu ya? What to test gitu ya. But it is really set of hypothesis. Nah, jadi ketika kita ngetes, pertama kita harus mengekstrak hipotesis yang ada di bisnis model Canvas dan value proposition Canvas kita. Kemudian kita prioritize hipotesisnya, terus kita lakukan desain tes. Terus kita prioritasin lagi, terus kita running tesnya, terus kita capture learning. Dari situ kita bisa lihat kita make progress gitu ya. Nah, ini evidence-nya yang penting juga ya. Nih, what people say and what people do are two different things gitu ya. Jadi yang paling penting itu kita harus dapat willingness to pay. Itu yang paling penting. Jadi iya ini penting, ini saya butuh gitu ya. Tapi yang paling penting itu bukan cuman dia butuh dan dia make ya. Balik lagi ke yang awal saya bilang tuh tentang kriteria customer. Yang paling penting adalah dia mau bayar gitu. Dia mau beli gitu kan. Nah itu harus dites dia mau belinya. Ya udah segini mau nggak gitu misalnya, ya. Nah oke ini. Jadi kita bikin test card ya. Jadi bikin test card ya. Ini salah satu contohnya ya. Teman-teman bisa pakai ini, enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Yang penting teman-teman tahu secara prinsip itu teman-teman harus ngetes gitu. Nah ini biasanya kayak gini. Misalnya ada hipotesisnya apa, we believe that, terus tes, to verify that we will, kita mau ngapain, terus and apa yang kita measure gitu ya. If kriterianya we are right if apa gitu. Ini misalnya ya, business people are looking, ini contoh buku value proposition design ini ya. Business people are looking for methods to help them design better value proposition gitu ya. Jadi orang-orang yang eh, punya bisnis itu dia pengen punya metode yang bisa membantu dia dalam bikin value proposition gitu ya. Nah, untuk verify that dia launch Google AdWords gitu. Nah, dia launch gitu ya eh, dengan kata kunci value proposition. Nah, yang di measure apa gitu ya? Itu ternyata jumlah klik yang di measure gitu ya, percentage. Terus dia benar kalau apa gitu ya. Kalau CTR-nya at least 2% gitu. Ini contoh aja. Nah, teman-teman bisa punya kriteria sendiri gitu gitu. Tapi kalau tesnya udah kayak gini, kalau saran saya sih ini udah versi kesekian gitu ya yang di awal. Kalau saya sih sangat orangnya sangat pro apa ya tatap muka gitu ya. Jadi di awal itu harus eh, ada versi ngobrolnya dulu. Kalau ini kalau buat ngetes secara lebih luas, oke lah kita pakai ini gitu. Nah ini mix of eksperimen ya, contoh-contoh eksperimen yang kita bisa bikin ya kayak tadi ya, kayak antropologis gitu ya. Terus ada sales, bikin mock up, bikin pre-sales gitu. Ada jadi detektif dan jadi jurnalis. Ini ada kayak seberapa dia susah dan seberapa impactnya gitu ya. Nah, saya mau cerita yang simple aja. Ini yang versi eh, saya sering pakai lah ya, kita sering pakai gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin ngetes, itu kan salah satunya sebetulnya MVP juga adalah cara ngetes ya. Karena MVP itu by definition adalah bagaimana kita bisa mendapatkan learning, validation learning yang sebesar-besarnya dengan effort yang sekecil-kecilnya gitu. Nah, ini ada beberapa tipe. Ada misalnya dia tipenya fake landing page gitu ya. Jadi kita bikin landing page. Nah, di landing page itu kita mesti tulis gitu apa value props kita gitu ya. Kita mau bikin apa. Contohnya yang paling populer itu contohnya apa namanya? Kok saya jadi lupa ya? Yang itu loh yang bentuknya page itu apa sih semacam Google Drive tapi bukan Google Drive ya. Jadi dia tuh bikin video dan dia bikin page gitu. Bikin page terus ada ininya, ada apa namanya? Ada kalau kamu mau kamu eh, taruh email di sini gitu. Nah, yang kita lihat apa? Kita lihat berapa orang yang put email. Nah, dari situ kan kita bisa lihat demand gitu ya. Itu adalah salah satu cara kita bikin apa MVP gitu ya.
cara kita ngetes juga sebetulnya MVP itu. Yang kedua, sell before you build gitu. Ada misalnya modelnya pre-order gitu ya. Atau kalau di B2B sih emang rata-rata kayak gitu ya. Yang kita jual kan konsep, belum dibikin. Kita jual konsep dulu di awal. Habis kita jual konsep ya, habis kita ngobrol gitu, oh ternyata masalahnya dia apa, kita bikin konsep, habis itu deal gitu kan. Habis deal kita buat, kita implement, habis itu lama-lama, wah kita tahu nih banyak yang butuh, kita productize. Itu sebetulnya yang paling enak gitu ya. Dan juga so far kalau di masa sekarang ya, kayaknya startup trennya lagi ke B2B ya. Masa B2C mungkin masih oke, cuman setahu saya sekarang eh, trennya lagi lebih banyak yang B2B. Terus ada juga concierge service. Jadi concierge service itu dia manual, melakukan pekerjaan secara manual. Contohnya apa? Salah satu aplikasi yang mungkin paling banyak kita kenal gitu ya, Gojek gitu ya. Gojek itu dulu banget bentuknya bukan aplikasi, bentuknya adalah call center. Jadi concierge service itu kan manual gitu ya. Nah, call center. Jadi kalau di sini kita kita bilang dia service tapi manual gitu ya. Jadi kalau ada yang butuh ojek ya dia telepon gitu ya. Dia telepon, habis gitu nanti si operatornya dia nyariin, dia teleponin si ojek gitu. Terus dia suruh jemput kayak gitu. Kalau udah ternyata banyak yang butuh, baru bikin aplikasi karena bikin aplikasi kan nanti butuh server, butuh macam-macam gitu ya, butuh ini. Jadi kalau dulu apalagi ya dulu tuh repot. Kalau sekarang sebetulnya dengan adanya vibe coding gitu ya, itu bisa sehari udah selesai gitu ya. Nah, Eh, contoh lain apa lagi? Contoh lain lagi tuh Flip ya. Nah, si Flip itu kan dia buat transfer tuh. Nah, buat transfer itu dulu di awal dia itu bikin itu buat spesifik buat anak UI gitu kan. Nah, dan dia pakainya Google Form aja. Jadi yang percaya sama si foundernya, dia transfer ke si foundernya, misalnya dari bank A ke bank A gitu ya. Nanti kan itu kan buat transfer dari bank A ke bank B gitu ya. Nah, tapi dia transfer ke rekening founder bank A, terus si founder dia punya rekening di bank B, dia transfer ke rekening bank B gitu. Itu awalnya dia nggak bikin aplikasi yang rumit-rumit, dia pakai Google Form aja, dia upload struknya kayak gimana gitu kan. Nanti habis struknya diupload, ya terus ditransfer secara manual gitu, benar-benar manual gitu. Nah, habis di transfer secara manual, ya udah servisnya jadi. Nah, di situ kita lihat tuh seberapa banyak orang yang butuh servisnya dan seberapa banyak orang yang percaya, oh ternyata banyak gitu. Kalau banyak kan manual kayak gitu kan nggak efisien gitu. Akhirnya oh kita harus otomatisasi gitu. Jadi jangan mikirnya otomatisasi di awal, tapi sebetulnya bukan itu. Jangan mikirnya itu di awal kita mau put effort yang gede gitu ya. Karena kalau sekarang otomatisasi juga udah relatif gampang dan murah juga gitu ya. Jadi in certain level of otomatisasi mungkin sekarang udah oke. Kalau dulu mungkin belum gitu. Nah, kalau udah valid baru dia otomatisasi karena nanti secara cost mungkin beda gitu ya, mungkin gede. Nah, ada juga Wizard of Oz. Ini kayak fake automation. Jadi seolah-olah otomatis padahal enggak gitu. Misalnya apa? Salah satu contohnya itu Zappos. Jadi Zappos itu adalah toko sepatu ya di Amerika. Nah, dia itu jualan sepatu itu dia ke mall, dia fotoin sepatu-sepatunya gitu. Kalau ada yang beli di webnya, ya dia ke mall dia beli terus dia kirim kayak gitu. Jadi dia nggak punya apapun sebetulnya, dia cuma fotoin yang ada di mall aja kayak gitu. Jadi seolah-olah dia punya sistem dan lain sebagainya, padahal enggak, padahal betul-betul orangnya datang ke mall, orangnya gitu betul-betul manual gitu. Nah, ini juga biasanya buat ini ya, buat aplikasi-aplikasi yang rumit gitu ya atau teknologi yang rumit gitu ya. Nah, ini mungkin saya kasih salah satu gambaran lagi Wizard of Oz tuh kayak misalnya mesin kopi gitu ya. Nah, mesin kopi itu dulu banget sebelum ada mesin kopi kan kita perlu tes tuh. Orang trust nggak buat beli di mesin kopi gitu kan. Nah, karena itu adalah the riskiest assumption-nya. Karena kalau misalnya orang nggak trust, percuma kita riset, bikin mesin kopi yang rumit gitu ya. Terus kita bikin, habis itu nggak ada orang yang mau beli kan rugi banget gitu ya. Jadi ya udah kita bikin box di mana orang itu mencet-mencet, padahal di belakangnya ada orang yang bikin kopi. Habis itu dia kasih gitu. Oh ternyata banyak orang yang percaya. Ketika banyak orang yang percaya baru dilakukan gitu ya apa dia riset dan dia bikin mesin kopinya. Karena perusahaan is not a university gitu ya, bukan tempat riset, tapi tempat cari duit gitu kan. Nah, atau ada juga yang modelnya itu single feature. Nah, single feature itu ya kita bikin satu feature aja. Jadi ini salah satunya
Contohnya kayak Uber, zaman dulu banget. Uber itu zaman dulu banget. Saya ada di sini, saya mau manggil taksi. Jadi tek, dia pencet itu buat manggil manggil doang gitu. Nggak ada tujuannya kemana gitu ya. Nggak ada milih mau mobil atau motor, dulu ya mobil doang gitu ya. Jadi benar-benar satu fitur aja dan simple banget. Kalau udah banyak, baru nanti kita tambahin fitur-fiturnya gitu. Yang paling penting kan kita ngetes orang mau pakai apa enggak gitu. Jadi semua tes ini at the end adalah buat ngetes orang mau pakai apa enggak, seberapa banyak orang yang mau pakai gitu. Sebelum kita lakukan effort-effort yang lebih besar gitu. Nah, setelah kita lakukan testing-testing itu, ya tadi kan mungkin kita coba summarize ya. Jadi pertama kita punya ideas, kita taruh di kanvasnya, terus kita ekstrak hipotesis gitu ya. Terus kita build machine learn yang tadi yang kita lakukan testing-testing itu tuh adanya di sini. Habis itu dari situ kita dapat learning gitu ya. Misalnya, oh ini valid, hipotesis kita valid, atau hipotesis kita nggak valid. Kalau hipotesis kita nggak valid ya kita riset gitu ya. Oh kayaknya yang ini nggak gini deh gitu. Kayaknya masalah mereka bukan ini atau enggak. Mungkin masalahnya bener, tapi solusinya yang cocok buat mereka bukan yang ini, tapi yang ini gitu ya. Kita riset, kita tes lagi terus gitu ya. Nah, kalau misalnya valid ya kita bisa apa? Kita making progress lah ya. Kita bisa lakukan customer validation ya. Jadi valid gitu. Oke. Nah, ini tentang how kita measure the progress-nya gitu ya. Yang pertama, tadi kita bikin bisnis modelnya gitu ya. Terus kita bandingkan juga dengan bisnis model kompetitor gitu ya. Kita bandingkan, habis itu kita cek asumsinya gitu. Habis itu, oh misalnya valid gitu, kita lakukan customer discovery ya, yang testing tadi gitu ya. Habis itu nanti si value proposition-nya eh, apa namanya valid gitu ya. Habis itu ya kita ke customer yang lebih banyak gitu dari situ. Kalau di some point of customer udah valid, baru kita ke customer yang lebih banyak gitu. Habis customer yang lebih banyak, ya kita making progress ini ya apa contoh fase kayak investment readiness dari Steve Blank gitu ya. Jadi eh, complete first canvas dulu, habis itu market size, competition analysis di sini ya, lawan kompetitor gitu ya. Habis itu problem solution validation, bener nggak? Yang pertama itu sebelum masuk ke produk kita ke problem sama solusinya dulu gitu ya. Nah, kalau versi saya sebelumnya lagi tuh founder market fit dulu. Nah, di sini nanti yang ketiganya problem solution validation dulu. Bener nggak si customer ini punya problem dan bener nggak solution ini cocok untuk problem mereka? Karena belum tentu bisa jadi problemnya benar tapi solusinya nggak benar, bisa jadi kayak gitu kan. Gitu. Habis itu kita prototype gitu. Habis itu kita validate product market fit. Jadi kita mulai apa namanya bikin si quote unquote produknya gitu ya dengan serangkaian tes tadi gitu ya. Dan yang paling penting juga kita cek willingness to pay gitu ya. Nah, habis itu kita validate the right side of canvasnya gitu ya. Nah, habis gitu apa namanya kita prototype di situ habis validate apa left side. Jadi kan kalau right side kan yang ini, terus ini yang left side ya. Habis itu validate the metrics that matter gitu ya. Jadi kita cek. Habis dari sini kita bisa making progress gitu ya. Jadi hipotesisnya apa, backlog ngetesnya gimana, test measure-nya apa, learn-nya apa. Nah, nanti kita bisa lihat nih validate. Kalau validate artinya kita making progress. Kalau nggak validate, oh unclear research mungkin bisa entah itu hipotesisnya dirubah atau cara kita ngetesnya yang diubah gitu ya. Nah, kalau invalidate ya kita benar-benar ubah gitu. Kalau unclear itu cara kita ngetesnya yang diubah gitu. Tapi kalau misalnya clear invalidate ya kita ubah hipotesisnya. Nah, yang paling penting juga ketika nanti teman-teman sudah punya produk gitu ya pada akhirnya itu si produk itu nanti akan terus harus evolve, harus berubah gitu ya. Karena bisnis model itu juga bisa basi gitu ya. Nah, ini mungkin saya langsung ke yang sini aja. Ini contohnya ya. Contohnya itu Taobao ya. Taobao itu apa ya? Kayak Tokopedia ya. Gitu. Ini zaman dulu ya. Nah, ini dulu awalnya dia C2C gitu ya. Kayak ya udah customer dia punya barang mau dia jual gitu. Nanti ada customer lagi gitu ya. Consumer, sorry. Jadi bukan B2C gitu. Habis gitu masuk ke sini, oh karena marketnya udah banyak, akhirnya ada UMKM lah gitu, yang mulai masuk di situ. Oh ternyata target marketnya berubah jadi UMKM. Habis gitu berubah kemudian jadi big B2C. Ada official official apa namanya
store gitu ya. Jadi kan kayak kita lihat sekarangnya kayak di Tokopedia atau di Shopee itu official brand juga buka di situ ya. Mungkin nextnya apa di Tusi dia bikin macam-macam lagi ya. Nextnya apa lagi gitu. Jadi emang harus kita tes terus gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Silahkan kalau terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke. Oke, thank you. Hmm. Oh, udah sih. Ini insight dan buat hari ini. Ya, semoga teman-teman nih banyak pertanyaan nih. Ayo, yang punya banyak pertanyaan bisa di-scan, bisa di langsung di chat di kita. Sudah saya share ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Oh, sudah ada nih, Pak. Kita sudah dapat satu nih. Kita langsung jawab aja ya, Pak ya. Boleh, boleh. Boleh. Ba- Lumayan panjang nih. Hmm. Wow, oke. Bagaimana pendapat kakak tentang tren saat ini yang membuat aplikasi terlebih dahulu dengan asumsi pembuatnya hal ini dibutuhkan yang kemungkinan mereka adalah orang tech atau mungkin vibe coder. Jadi dia bikin aplikasi kemudian dilempar ke hacker news atau product hunt. Jadi membuat aplikasi atau SASI terlebih dahulu baru validasi berdasarkan pencarian penggunaan di HN dan PH. Apakah ini baik dan nanti tarik balik reverse MVP-nya atau bagaimana? Juga bagaimana pendapat kakak tentang gerakan build in public, jadi menjelaskan di sosial media bahwa mereka akan membuat suatu produk digital dan menginformasikan progresnya setiap hari atau beberapa tempo waktu sekali. Cukup Oke. panjang Pak pertanyaannya. Ya, Silakan dijawab mungkin Pak. boleh. Mungkin saya jelasin dari yang built-in public dulu ya. Saya sebetulnya eh, nggak tahu ini tepat atau enggak dengan yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud itu, kalau dulu itu ada semacam Kickstarter gitu ya, yang dimana dia bikin, terus dia lempar ke Kickstarter gitu ya. Kalau dia dapat berapa customer gitu, atau enggak berapa donasi pertama, ya terus ya dia lanjutin bikin gitu ya. Yang nanti dia dapat poin-poin itu juga sebetulnya salah satu cara validasi tuh, yang built-in public gitu ya. Nah, tadi kalau yang lempar ke Hacker News dengan vibe code, menurut saya juga itu bukan ini juga gitu. Itu juga part of MVP juga, yaitu kayak quote unquote fake landing page kan. Karena sekarang zaman dulu itu bikin aplikasi itu susah. Zaman sekarang kita tinggal vibe code doang gitu ya. Kita vibe code nggak masalah. Kalau menurut yang penting kita punya ngukur sendiri lah, karena resiko tiap orang itu beda-beda gitu ya. Kalau konglomerat dia keluarin uang 1 miliar buat riset, ya kecil buat dia gitu ya. Buat kita keluar uang misalnya 100 juta itu mungkin gede gitu ya. Nah, ini biaya vibe code itu kan ada waktu, ada cost-nya kredit gitu ya. Kalau itu buat kita secara toleransi resiko menurut kita rendah gitu ya. Dan so far kayaknya di masa sekarang itu relatif rendah ya, secara relatif gitu ya. Nah, itu menurut saya nggak masalah gitu, karena memang tadi apa zaman berubah gitu ya, dan dia lempar ke sana karena itu effortnya rendah nggak masalah dia lempar nggak masalah. Tapi in some of condition ketika tadi kan di sini dia kemudian dapat ini ya, dapat apa namanya dapat customer gitu ya dari pencariannya ya. Nah, itu nggak apa-apa, baru dilakukan apa namanya research lah ya. Kita lakukan empathize-nya baru di situ tuh nggak masalah juga sebenarnya gitu. Tapi yang paling enak sebetulnya ya kalau teman-teman udah punya ini dulu, udah punya kayak apa namanya eh relasi ke quote unquote calon customer, bukan relasi lah ya. Intinya kalian bisa bisa apa ya, mengapproach gitu ya. Kalian punya jalur, nah kalian bisa ngobrol sama si calon customer. Itu menurut saya sih yang paling enak itu gitu. Karena kalau yang kayak gini pertanyaannya vibe codingnya oke sekali dilempar terus nggak berhasil, 2 kali dilempar nggak berhasil, 3 kali, lama-lama setahun juga tuh gitu takutnya. Kenapa? Karena dia tidak dimulai dari empathize gitu.
Tapi kalau apakah mau dicoba, sebetulnya kalau menurut saya itu nggak ada yang salah. Yang penting teman-teman sendiri yang tahu kayak level of resikonya gitu. Yang paling ideal apa? Yang paling ideal kalau menurut saya teman-teman tahu dulu yang butuh kira-kira siapa, tanya, baru bikin apa namanya fake landing page yang kayak gini gitu ya, bikin aplikasi versi vibe codingnya, lempar. Nah itu buat validasi aja. Oh benar ternyata banyak yang punya masalah yang sama. Itu lebih better. Apa itu eh, perspektif pribadi saya ya. Gitu. Oke, ini langsung saya baca apa gimana Mas? Iya, boleh. Oke, Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, boleh. dari banyaknya requestan dari big company, request Hmm. pembuatan produk apa yang paling unik atau menantang bagi Bapak? Wah, banyak sih sebenarnya saya juga jujur aja apa belum prepare nih for this question nih. Tapi dulu waktu mungkin saya cerita ya perjalanan saya ya. Saya tuh sebelumnya di Telkom, sebelum di Telkom tuh saya di apa namanya di kita bisa bilang consulting lah ya. Itu kita bikin sosial media analisis, tapi itu zaman dulu 2000 berapa ya? 14 kali ya. Dari zaman pertama kali sentimen analisis booming gitu. Ya itu juga kita dulu sempat di compare sama salah satu pemain yang udah besar gitu ya dan alhamdulillah hasil kita lebih bagus lah waktu itu. Buat apa namanya nge-crawl datanya ya. Karena kan kita harus ngambil tuh data dari sosial medianya dulu. Alhamdulillah tuh kita dapat bagus. Habis itu buat analisanya ya secara akurasi juga waktu itu kita sempat bagus. Tapi waktu itu eh, naikin akurasi itu kan susah banget gitu. Nah, eh, sebetulnya request dari big company itu ya macam-macam ya, macam-macam banget ya. Kayak waktu di Telkom tuh saya bikin apa namanya eh banyak sih yang saya bikin waktu di Telkom ya. Ada vehicle counting gitu ya buat di rest area, terus ada face recognition juga, terus ada yang itu juga ya itu macam-macam. Tapi kalau dulu tuh challenge-nya di apa namanya yang sifatnya mengenali one to many itu sulit gitu ya. Teknologinya dulu belum secanggih sekarang, tapi sekarang pun kayaknya face recognition itu masih nggak terlalu jauh lah gitu ya. Ya macam-macam lah sebetulnya. Dan jadi ini juga mungkin itu dulu kali ya buat jawaban ini ya, karena ini jawabannya kan lebih ke requirement yang unik-unik gitu ya. Iya. Oke, Oke. Pak, kita lanjut ke Hmm. pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Hmm. Untuk product market fit score. Hmm. Hello, Kak. Thanks for the insight. Bagaimana pendapat Kakak, especially regarding collaboration with government terkait relevansi produk dengan kebijakan pemerintah? Sebagai Hmm. gambaran, kami sudah validasi ide dengan audiens, Hmm. em, Dengan audiensi, dengan beberapa dengan lembaga beberapa lembaga pemerintah. pemerintah, namun keberhasilan penetrasi pasarnya sangat bergantung sama goodwill dari pemerintah untuk Hmm. implementasi energi nuklir. Should we Uh. move our market fit test to international market instead? Silakan, Pak. Oh. Ya ini market yang sangat niche ya. Nah kita tuh market yang sangat niche tentang nuklir gitu ya. Apakah mau tes keluar dulu? Jawabannya sih sebetulnya selalu boleh-boleh aja. Tapi at the end adalah gini. Pertama, kita punya relasinya apa enggak ke sana gitu ya. Kita juga harus tahu kalau kita ngomongin sebetulnya customer ya, nggak cuman pemerintah ya, semua customer itu kita harus tahu yang namanya sales cycle juga gitu ya. Sales cycle misalnya di pemerintah tuh sales cycle-nya gimana? Ada penganggaran dulu gitu. Nah, gimana caranya biar hal itu dianggarkan gitu. Apa yang membuat pemerintah menganggarkan itu juga harus dipikirin tuh kalau kita ngomongnya main sama pemerintah kayak gitu. Itu repot lah. Memang salah satu yang apa kalau saya tuh prioritasnya kalau bikin produk dari nol ya itu nggak mulai dari situ, nggak mulai dari pemerintah lah kalau saya. Nah, apakah eh, tes market luar tuh boleh juga gitu. Tapi at the end menurut saya tadi balik lagi makanya yang paling awal itu kita coba cari dulu kayak founder market fit-nya. Kalau kitanya sendiri nggak punya akses ke situ, kita punya temen yang dia benar-benar mau bareng-bareng sama kita dan dia punya akses ke situ apa enggak gitu. Atau enggak kita punya siapa gitu yang bisa masuk ke situ. Atau kita betul-betul harus cari investor atau orang besar gitu. Kayak gitulah. Itu jadi kita harus ngukur pertama tuh founder market fit-nya dulu sih. Kalau misalnya founder market fit-nya dapat harusnya buat masuk ke market nggak sulit gitu.
Oke. Oke, oke Pak, kita lanjut ke next question ya Pak ya. Hmm. Hmm. Customer discovery versus customer validation. Halo Kak Hmm. Jaka, very nice insight. Can you help explain more about perbedaan stage customer discovery problem solution fit dan Hmm. customer validation product market fit, terutama on how each of them iterate? Ya, Silakan. jadi kalau kita ngomong discovery itu tadi kan problem solution fit ya. Jadi kita tuh kayak ngetes, kayak bukan ngetes, sorry. Kita tuh cari tahu tentang apa sih masalahnya si customer gitu sebenarnya. Jadi kita lebih ke mengenali customernya. Kalau customer validation itu kita ngetes gitu. Apa namanya customer validation itu kan biasanya ketika dia dimulai dari MVP sampai product market fit ya. Kalau versi saya ya, ini sebetulnya kadang-kadang ada beberapa versi yang karena saya dulu di Telkom dan di Indosat saya pernah jadi innovation management, kita juga pakai terminologi yang sama tuh, customer discovery sama customer validation. Nah, di customer discovery itu kita pelajari betul customer kita itu apa namanya karakteristiknya kayak gimana, problemnya dia itu apa gitu. Terus solusi yang dibutuhkan tuh apa? Solusi ini bukan produk ya. Misalnya dia butuh alat untuk apa gitu ya. Jadi cuman kayak gitu doang. Belum ke produknya, belum ke fiturnya gitu. Nah, kalau apa namanya eh customer validation, customer validation itu kita ngecek gitu ya. Kalau dia ditawarin ini, dia mau beli apa enggak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi kalau yang di awal tuh lebih observe, interview, yang kedua itu lebih ke nawarin sebenarnya, nawarin ngetes, ujungnya yang dites apa willingness to pay gitu. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak mengenai problem definition melalui asking five why. Hmm. Apabila setelah dilakukan interview dengan calon customer, didapati bahwa problem mereka itu sebetulnya short term, namun urgent dalam artian mereka membutuhkannya segera dan sangat berpotensi menjadi ladang uang. Hmm. Bagaimana strategi yang tepat untuk merespon terhadap problem tersebut, termasuk dengan pemodelan produk dan bisnisnya? For context, masalahnya adalah waktu. Oke. Silakan Pak. Oke, ya, five why interview dengan calon customer ya bahwa problem mereka sebetulnya short term namun urgent dalam artian membutuhkannya segera dan sangat berpotensi menjadi ladang uang ya. Ini apa sih pertanyaannya? Bertanya. Hmm. Oke, gini sih, apa kalau terkait five whys-nya ya dia clear ya, five whys. Jadi di sini kontak water crisis ini saya pertama perlu tahu nih kayak calon customer-nya siapa gitu ya. Nanti ya apa kita bisa lakukan interview. Tadi kan interview udah ya. Kalau interviewnya udah, mungkin bisa dilakukan testing gitu. Jadi tadi kan dia bilang urgent dan bisa menghasilkan banyak uang. Kalau gitu ya dites. Tesnya apa? Tesnya kalau misalnya ini B2B dan misalnya dia belum mau langsung deal gitu ya, minimal LOI, letter of interest kayak gitu. Nah, kalau kita bisa ngumpulin sekian sekian letter of interest gitu ya, misalnya karena dia dari berbagai institusi gitu ya. Nah, itu kita kita harus ngukur kira-kira ini bisa run good kalau minimal berapa gitu. Dan itu kalau saya sih so far masih pakai intuisi di situ ya, nggak ada kayak ukuran pasti kayak misalnya kita dapat berapa per berapa itu menurut saya nggak ada gitu ya. Karena beberapa perusahaan gitu ya, ada juga perusahaan-perusahaan luar yang saya tahu mereka even bisa hidup dengan sangat baik even dengan satu customer gitu. Kalau in term of profitability ya, kita ngomongnya ya, bukan valuasi kayak gitu. Jadi cara ngetesnya kalau udah dilakukan interview, terus udah jelas problemnya gitu ya, ya coba bikin proposal gitu ya, bikin proposal atau kalau misalnya itu B2C ya bikin semacam landing page, ditembak ke target market gitu. Nanti ada berapa orang yang submit gitu. Atau enggak kalau prepaid apa kita bisa juga apa namanya kita minta kayak mereka bayar dulu gitu ya. Jadi kayak semacam DP. Kalau misalnya sekian eh, register, apa sekian yang bayar, nanti kita jadi kalau enggak dibalikin duitnya itu juga it's okay. Tapi dengan narasi yang mantep ya.
Biasanya sih narasinya tuh kayak biasanya bikin ini apa program misalnya pilot apa gitu ya atau enggak eh biasanya yang buat UMKM tuh banyak tuh program-program kayak gitu tuh. Jadi misalnya dia tuh jadi kayak apa hero gitu ya. Mereka diundang, dikasih akses yang lebih bagus gitu ya, tapi mereka harus bayar dulu gitu. Nah, tapi kalau nggak sampai sekian ya programnya itu kan di apa program singkat dulu gitu kayak cuman sebulan atau 2 bulan jadi effortnya nggak gede kalaupun yang datang cuman 3 UMKM itu nggak masalah tuh banyak yang lakukan kayak gitu. Oke, Pak. Oh, kita Mm-mm. dapat banyak pertanyaan baru nih. Iya, Kita lumayan dapat ya. 3 pertanyaan baru nih. Oke, terkait get facts, not opinions, dan menggali customer pain, Oke. seringkali saat diwawancara mereka merasa bisnisnya baik-baik saja atau sulit mengungkapkan masalah operasional mereka. Ada tips khusus tidak, Kak? Bagaimana cara memancing pertanyaan agar mereka mau menceritakan pain point atau masalah tersembunyi mereka tanpa kita terlihat sudah mengetahui? Oh, good question Wih, ini. tapi ini terlihat sudah mengetahui nih, berarti dia juga bukan bukan mau learn nih, dia ngejudge nih kalau dia sudah mengetahui gitu ya. Nah tadi mungkin saya nggak akan bahas sudah mengetahuinya ya, karena menurut saya itu nggak pas harusnya. Tapi gimana cara menggalinya gitu. Kalau ini perusahaan, ini kan tadi perusahaan ya bener ya? Ya bisnisnya kan. Nah itu kita bisa tanya kayak tahun depan targetnya apa gitu. Terus mau mau ngapain? Apa namanya untuk menuju itu mau ngapain gitu? Apa yang jadi fokus di tahun depan? Itu aja dari situ aja kita udah bisa dapat tuh. Oh, dia punya program apa? Kita bisa jualan apa untuk membantu program itu kan kayak gitu. Misalnya kalau misalnya dia mau naikin sesuatu, ya kita bisa bisa bantu di situ. Atau dia mau ngurangin cost yang efisien, bisa juga. Atau nggak bisa tanya cost paling besar apa gitu ya. Itu tergantung seberapa teman-teman dekat lagi juga ya. Atau kalau enggak, teman-teman bisa bisa hire ini, bisa hire apa researcher. Sekarang tuh banyak juga yang kayak gitu tuh dia hire researcher, nanti dianya diundang, dia dibayar gitu ya. Tapi bukan kalian yang undang gitu ya. Nah itu researcher lebih enak mau nanya-nanya kayak gitu gitu. Tapi kalau teman-teman dekat itu lebih enak sebetulnya. Jadi tadi kalau menurut saya kayak biasanya tuh kayak cost ya. Kalau bisnis ya, bisnis itu kan biasanya di bisnis kamu itu cost yang paling gede apa sih gitu. Terus atau enggak tahun depan targetnya mau ngapain gitu. Nah, dari dua itu aja biasanya ada yang keluar sih, gitu. Nanti eh tadi apa get fact not opinion ya. Mungkin bisa tanya kapan sih terakhir kali misalnya apa penjualannya turun atau terakhir kali ada komplain, komplainnya apa gitu. Kira-kira kenapa dia komplain, seberapa banyak komplainnya tuh bisa tuh. Kalau get fact not opinion itu biasanya salah satu apa metode bertanyanya kayak gitu. Kapan terakhir kali? Nah, itu paling gampang gitu. Oke, Pak. Hmm, Untuk pertanyaan selanjutnya, hmm. halo Kak, banyak startup merasa telah mencapai product market fit hanya karena karena memiliki pengguna awal, tetapi tanpa retensi yang kuat dan willingness to pay yang jelas. Jika indikator-indikator utama itu belum muncul, apakah sebenarnya masih layak menyimpulkan bahwa produk sudah fit atau justru itu merupakan false positif yang berbahaya? Ayo, ayo. Ya. Utika Cici. Mhm. Ya, itu Pak. Oke, oke. Oke ya, Bisa tadi intinya dibantu. penggunanya udah banyak, tapi nggak ada yang mau Iya. beli gitu. Itu udah product market fit apa belum gitu. eh Jawabannya pasti belum ya, karena product market fit itu harusnya dia udah mau bayar gitu. Jadi mungkin saya cerita juga ya, di saya dulu ya, waktu saya handle kayak inkubasi itu ada yang namanya, saya lupa tuh awalnya tuh customer validation, terus problem validation kalau saya nggak salah ya, terus product validation, business model validation kalau nggak salah. Nah, sebetulnya di situ kalau konteksnya product validation itu mungkin benar valid as a product, tapi dia nggak valid as business model validation. Ini beda-beda ya, setiap apa ya namanya setiap inkubator tuh dia punya quote-unquote tahapan yang beda-beda. Kalau misalnya produknya B2C itu kadang-kadang dia pakai cara kayak gitu ya, kayak apa free trial kayak gitu ya. Cuman menurut saya sih, kalau saya pribadi, saya anti sama kayak gitu. Saya tuh harus cara ngetes itu adalah orang bayar gitu. Caranya gimana? Mungkin saya cerita salah satu case ya. Jadi teman saya punya aplikasi.
dia udah punya 10.000 pengguna. Nah, saya kepikiran mau bikin satu aplikasi B2C yang marketnya cocok buat dia. Saya kerjasama sama dia. Saya kerjasama sama dia, kita tawarin fitur yang kayak tadi, yang saya bilang tuh, misalnya program UMKM Hero tuh berapa orang. Kalau misalnya ternyata dari situ banyak yang bayar, oh itu valid gitu. Nah, itu satu ya, tentang willingness to pay dulu. Jadi, product market fit itu udah jelas harus, apa namanya, harus pay gitu ya. Nah, yang kedua tentang retention. Nah, jadi ini ada juga yang namanya itu apa ya, semacam cohort ya. Mungkin saya coba bentar, ada nggak ya? eh Salah satu materi yang sering saya ini juga ya. Iya, jadi sebentar, mungkin eh, jadi intinya salah satu ngecek product validation itu memang betul tadi seberapa banyak orang yang pakai itu secara rutin gitu. Karena kalau nggak rutin ya itu kan bocor ya gitu. Jadi nggak boleh, secara matrix kita harus ceknya itu ada growth-nya. Mungkin saya boleh ini nggak izin apa share screen dikit ya terkait dengan retention ya. Sebentar, tapi sebelum oh ya ini nih. Saya boleh share screen ya Mas. Iya, silakan, Pak. Oh, ini nggak bisa nih. Oh, karena lagi share screen. Nggak apa-apa deh. Jadi intinya kita harus punya kurva yang gini nanti tuh. Jadi ketika kurvanya sudah landai, itu artinya kita sudah achieving product market fit. Tapi kurva landai itu maksudnya kurva orang yang apa namanya, at sometime tuh dia bakalan pakai terus lah gitu. Nah, itu baru dia namanya product market fit gitu. Dan tanpa tanpa diiming-imingi promo ya, karena beda promosi sama apa namanya sama ngecek produk market fit itu suatu hal yang berbeda gitu. Karena produk market fit itu kan awalnya harus problem solution fit. Ini problemnya terjadi terus-terusan apa enggak gitu. Kalau problemnya terjadi misalnya harian, ada juga misalnya contohnya Airbnb. Airbnb itu problemnya liburan itu mereka asumsikan tahunan. Jadi apa namanya kohortnya itu year by year gitu. Jadi orang yang pakai tahun ini minimal sekali, tahun depan dia pakai lagi apa enggak, tahun depan. Jadi dia ngecek itu selama 5 tahun tuh produk market fit tuh gitu ya. Tapi ada produk yang dipakainya daily. Mungkin 3 bulan atau 6 bulan kita udah bisa cek produk market fitnya. Ada yang weekly, ada yang monthly gitu. Jadi macam-macam. Tapi intinya kita harus cek yang ngedrop itu, yang apa, yang churn pasti banyak. Tapi kita harus cek secara pola gitu ya. Yang bertahan makin banyak nggak dari bulan ke bulan. Dalam artian orang yang start make di bulan 1 itu di sekian bulan itu berapa persen. Yang start bulan 2 naik nggak. Yang makanya start bulan 3 naik lebih banyak nggak dari yang itu gitu. Dan seterusnya ya. Maksudnya yang make terus-terusan ya. Bukan bukan jadi bukan di awal. Tapi tadi yang tidak churn. Kayak gitu sih. Oke, tadi sempat terpotong, Pak. Apakah yang di bawahnya sudah Bapak jawab atau belum, Pak? Belum, yang bawahnya kayaknya belum Oh, deh. belum. Heeh. Dan Apa yang bagaimana bawahnya? founder dapat secara objektif membedakan pertumbuhan Hmm. organik yang genuine Oh. Heeh. dan yang bagaimana Ya, organik yang genuine ya. iya Ya, tadi tadi genuine-nya? tadi itu Oh, sudah ya Bapak ya. udah Dan jadi jika pada kan tahap awal retensi, hmm, iya, hmm. untuk yang itu Pak, bagaimana? Sudah di Bapak jawab juga itu Pak? Yang mana, Pak? Sorry. Jika pada tahap awal retensi rendah tetapi growth tinggi, mana yang seharusnya dianggap lebih penting Kak? Memperbaiki Hmm. retensi atau melanjutkan ekspansi pengguna? Terima kasih Hmm. Kak. Yang paling penting retensi dulu. Karena kalau retensinya jelek, itu seberapa banyak pun air yang teman-teman masukin ke ember, kalau embernya bocornya gede ya, yang ketampung di embernya habis gitu ya. Jangan sampai retensi itu lebih tinggi dari growth. Malah rumusnya jangan lakukan growth atau campaign terlalu besar kalau retensinya belum bagus gitu. Justru retensinya harus bagus dulu. Kalau retensi udah bagus, baru teman-teman do the growth gitu. Itu sih dari saya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih rekan-rekan? Atau kalau yang mau langsung aja nih, wi- eh, ngomong langsung ke Pak Jaka juga boleh nih. Tinggal turn on aja audionya juga boleh. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan rekan-rekan masih ada yang ingin bertanya. Kita masih buka untuk Q&A sessionnya.
Saya tunggu coba. eh, Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan. Halo, Pak Jaka. Ya, halo Mbak. Iya, perkenalkan Pak, saya Anya. Jadi saya saat ini sedang building brand, uh, deterjen brand gitu Pak. Jadi saya bergerak di bidang FMCG, specifically household hygiene gitu Pak. Nah, tadi menarik banget sih Pak mengenai pertanyaan sebelumnya, yaitu tentang growth versus retention ya Pak. Nah, jadi sebenarnya kalau di company saya sendiri, Pak, retentionnya itu cukup tinggi. Jadi, oh ya, untuk gambaran awalnya ya, Pak, bisnis saya ini masih small scale bisnis yang bukan startup gitu ya. Em, jadi cuma small scale bisnis aja. Nah, tapi retentionnya itu untuk first year itu cukup tinggi, Pak, di sekitar 35-40%. Nah, tapi masalahnya adalah growth-nya itu sangat-sangat lambat itu. Nah, em, karena growth-nya itu lambat, justru yang saya pikirkan as a founder itu adalah how to expand the customer market gitu kan ya Pak. Nah, Hmm. untuk effort itu saya berusaha untuk shift the customer gitu sih Pak. Jadi em, changing the customer mm, gitu sih Pak. Nah, itu menurut mungkin mau minta insight ya apakah yang saya lakukan itu sebenarnya Oke, sudah benar atau ada cara lain lagi gitu. Oke, Terima kasih. mungkin sambil diskusi ya Mbak ya. Jadi nggak saya Boleh, boleh. mungkin yang pertama Mbak, apa namanya, dengan retention tadi 35-40% itu, dan dengan Iya, growth yang lambat itu tapi stabil, iya. itu secara proyeksi Mbak itu masih apa namanya, masih profit apa enggak? Um, Profitable tapi sangat rendah karena kan Oke, eh, di industri FMCG juga gitu. Yang oke, karena lewat marginnya brand. rendah ya. Iya benar marginnya. FMCG, oh fast moving, oke. Eh, ini tergantung ke selera sebetulnya. Yang ini sebetulnya business decision. Kalau misalnya menurut Mbak ini capeknya tinggi tapi secara profit rendah gitu ya. Sebetulnya tergantung lagi juga gitu ya. Apakah si founder yang chief level itu secara cost udah dihitung gaji apa belum gitu. Kalau secara cost Hmm. gajinya udah ada di situ, artinya profit ini betul-betul profit buat pemilik gitu ya, buat shareholder. Yang penting dia naik. Kalau saya pribadi lanjutin, lanjutin. Tapi kita Hmm. bikin another product untuk another customer gitu ya. Jadi bikin kayak varian produk lain lah gitu. Kan kita tahu ya, satu FMCG, satu brand besar, satu perusahaan besar, kadang-kadang dia punya banyak banyak merek kan, banyak brand kan, even untuk Hmm. satu buah misalnya sabun gitu ya, dia punya banyak merek sabun gitu ya. Itu sebetulnya untuk itu. Jadi ya udah nggak apa-apa garap lakukan R&D untuk another brand apa another segmen gitu. Jadi bisa aja mungkin anggaplah ini segmen low atau segmen keluarga atau segmen apa. Ya mungkin segmen yang itu niche segitu tapi yang penting grow gitu, yang enggak yang jangan itu yang dia nggak grow. Tapi kalau misalnya ternyata yang tadi yang disebut Mbak margin itu atau profit gitu ya, itu Mbak belum potong gaji-gaji founder, itu sebetulnya minus tuh bisa jadi tuh. Nah itu mungkin ya udahlah nggak Hmm. usah, nggak karena nggak menarik gitu Mbak. Ya udah kalau kayak gitu artinya emang betul-betul harus shifting, cari ini kira-kira produknya apa untuk apa namanya, uh, sebenarnya cara berpikirnya bisa macam-macam. Apa gimana caranya naikin margin itu bisa juga ya. Apakah kita Hmm. bikin kayak apa namanya upsellnya gitu misalnya, atau enggak kita bikin secara apa namanya size gitu ya, yang marginnya lebih besar. Mungkin size-nya lebih kecil gitu, tapi mereka tetap oke buat beli kayak gitu. Jadi bisa jadi yang dipikirin itu dulu kali ya. Gimana cara naikin margin atau ngurangin cost? Karena sebetulnya udah nemu kan sweet spotnya ya, dapat customer walaupun sedikit, terus grow. Kalau grow kan kita nggak tahu at the end-nya berapa. Nah itu juga ketika kita mau cek at the end-nya berapa, mungkin ini juga Mbak kayak udah pernah ngukur kayak sum-sumnya belum gitu. Iya, sudah sih Pak. Dan kalau untuk Oke. SOM-nya sendiri baru 2% yang ke capture. 2% dari SOM. Oke, berarti marketnya baru ke capture 2% dari SOM. Artinya
secara potensi masih besar dong. Iya, benar. Iya, kalau Nah, kayak gitu sih yang harus dipikirin menurut saya itu ya antara gimana caranya naikin profit sama oh, nurunin margin sih gitu. naikin profit atau nurunin cost ya, Pak? Iya, nurunin cost sorry margin. Iya, Oke, oke. menurut saya itu sih Mbak. Oh, Siap. Terima kasih, Pak Jaka. Sama-sama. terima kasih. Ayo, next question. Ada yang mau tanya lagi nih? Yang mau Mm-mm. nanya tapi kayaknya ribet by text, Ya. maunya ngomong langsung, silakan. Nambahin dikit lagi deh buat yang mbaknya tadi. Oke, Tadi silakan kan Pak. ini juga ya apa growth-nya rendah ya. Nah mungkin juga perlu cek juga kayak growth hacking strateginya gimana gitu. Jadi nanti mungkin bisa cari-cari tahu ya tentang growth hacking gitu ya. Nah itu gimana caranya kita bisa dapat customer di ini yang sama, di apa namanya eh, di segmen yang sama gitu ya, dengan cara yang lebih murah gitu. Apakah bikin program referral gitu atau bikin apa, bikin komunitas gitu. Itu juga perlu dipikirin juga cara growth hacknya. Gitu sih Oke, mungkin sebenarnya. Pak. Berarti itu nanti ngarahnya ke GTM strategi kali ya, Pak? Iya iya betul. Oke, I Growth see. hacking. Siap. Terima kasih, Pak Jaka. Sama-sama Mbak. Oke, ada lagi nggak nih yang mau nanya Aku ke... Oh iya, aku, silakan. aku boleh Siap. komen. Halo Boleh, Mas Bu. Jaka dengan Denny. Oh, Ibu. Halo. Oke, aku mau nanya nih Oh baik. lebih ke pengalaman gitu ya, one last questions lah. Pengalamannya Mas Jaka nih selama di startup gitu ya, apa sih yang paling berat gitu ya? Yang paling berat pernah dialami gitu ya, di fase mana gitu? And then how you overcome? Kan di sini kan mungkin banyak juga gitu ya teman-teman yang ya up and down-nya banyak gitu ya. Tapi ketika ngedown tuh apa sih yang bisa dilakukan? Mungkin ada tips and trick gitu ya buat teman-teman. Terima kasih. Oke. Oke Mbak. Mungkin saya di startup itu baru. Sebelumnya kan saya di corporate. Tapi di corporate saya kerjaannya bikin produk gitu kan. Hal yang paling sulit itu kalau menurut saya ya, eh, kalau up and down di startup kan itu mungkin different thing karena mungkin kita mikirnya wah ini nggak ada pemasukan gitu ya. Nah itu saya kebetulan alhamdulillah sampai saat ini belum terlalu ngalamin tuh yang quote unquote apa namanya nggak ada pemasukan terus gimana bertahan itu saya mungkin belum bisa cerita tentang itu. Nah yang saya eh, mungkin bisa cerita terkait dengan bikin produk dan sell to customer itu eh, kadang-kadang yang paling sulit itu adalah ketika kita ngerasa kita udah benar ya kayak tadi misalnya dia bilang nggak punya masalah padahal saya tahu masalahnya gitu ya. Jadi, pertama itu ya kita ngerasa kita udah benar terus kita nggak mau nerima fakta gitu bahwasanya apa namanya asumsi kita itu salah dan kita udah terlalu cinta sama produknya gitu ini tuh bagus produknya gitu ya terus kita nggak mau pivot-pivot kayak gitu ya nggak mau ngapa-ngapain malah kadang-kadang kita yang dilakukan apa ngegeber marketing gitu ya itu kan salah satu yang salah banget gitu ya kita udah lihat metriknya tuh nggak bagus gitu ya tapi yang kita lakukan malah m- malah tambah bakar duit gitu ya, ya artinya kita cuman ngebakar duit buat nothing gitu nah itu sering sih kejadian kayak gitu karena walaupun kita udah tahu secara teori ya tapi di perjalanan itu sulit kita nerapin itu kita nerapin bahwasanya kita harus terus belajar tentang market gitu itu susah banget gitu jadi egonya pasti banyak apalagi nanti kita ketemu kalau dulu saya ya pasti ketemu dengan kalau dulu gajinya aman gitu ya tapi kan ketemu sama target dari atasan gitu ya nah itu juga kita pusing tuh mikirin gimana ketika targetnya itu misalnya belum kelihatan mau achieve gitu strateginya apa yang dipikirin tuh itu bisa nggak tidur-tidur berapa hari mikirin kayak gitu karena walaupun saya bukan sales saya product manager KPI saya itu sebagai product manager itu revenue tetap gitu jadi saya itu sebagai product manager dulu ya itu saya harus menginfluence sales buat mereka jualin produk kita karena mungkin saya cerita aja sebelumnya saya di Indosat itu produk B2B-nya ada ratusan gitu jadi pertama yang harus kita dapetin hatinya itu sales sales Indosat itu ada sekitar 400 B2B only ya sekitar 400 nah itu di 400 itu gimana caranya mereka itu mau jualin produk kita gitu yang saya bersaing dengan ratusan produk juga gitu nah habis gitu
gimana caranya juga teman-teman pre-sales ngerti cara ngejualinnya. Terus gimana juga proses delivery-nya lancar gitu. Dan ya itu semua eh, challenge ya dalam ngatur orang-orang yang secara hierarki itu nggak di bawah kita. Jadi product manager itu ya dia di sini, sales itu di sini gitu ya. Mereka sama satu hierarki sama kita, mereka bukan atasan kita, bahkan berada di divisi yang berbeda gitu. Tapi gimana caranya influence mereka biar mereka mau mengerjakan sesuatu yang at the end adalah eh, bikin KPI kita achieve gitu. Itu susah juga tuh, susah juga. Apalagi misalnya eh, di kan saya dulu telco apa di telco ya, di Indosat itu kan telco ya. Telco itu yang paling gampang jualan ya produk-produk telco gitu kan. Jadi mereka akan lebih mereka mikirnya ya one shoot aja mereka jualin produk telco, cari customer lagi, jualin produk telco gitu ya dibanding produk Teko gitu istilahnya kan kalau yang kayak gini kan Teko ya, teknologi company. Teko yang itu secara sales cycle-nya panjang gitu ya. Kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang minta trial dulu gitu. Nah, itu juga yang harus kita pikirin gimana caranya biar orang itu mau mengerjakan apa yang kita pikirin gitu ya. Terus tentang target, ya itu sih Mbak yang betul-betul struggling gitu. Kalau terkait dunia startup sih, saya di startup baru berapa bulan ya? Dari September nih, baru September saya Mbak. Gitu. Oke, Hmm. cukup jelas Mbak Eni. Oke, makasih Mas Jaka. Thank you, Sama Ibu Mbak. Eni. Next question, ayo ada yang mau nanya lagi nggak nih sebelum saya close Q&A sessionnya nih? Daripada nyesel, Izin nanya. boleh silakan. Oke, malam Pak Jaka. Perkenalkan saya Arya dari Wiratek. Kebetulan yang tadi nanya soal kenukliran. Jadi as background kami para founder tuh memang kebanyakan engineer dan most of us itu kerjanya di riset dan di kenukliran. Jadi ini problem yang udah kita identify dari cukup lama dan sebenarnya pemerintah terutama untuk dari segi regulator itu juga sudah concern dengan masalah ini. Dan with current trend di dunia di mana kayak banyak negara mulai menggunakan nuklir atau menjadikan nuklir opsi ketahanan energinya, kami ngerasa ini pangsa pasarnya besar banget. Cuman again tadi permasalahannya adalah apakah pemerintahnya willing untuk eh do that atau enggak. Basically pertanyaannya adalah untuk international market sendiri, kalau dari pengalaman pajaka ya, eh kami kalau dari segi koneksi mungkin ada beberapa tapi tidak sebesar itu. Eh is it wise untuk kita kolaborasi sama our biggest competitor to sell our product? Sangat sangat oke Mas. Jadi kan kadang-kadang jangankan gitu ya, saya sampai saat ini itu banyak dulu di telco itu kita salah satu produk apa ya IoT gitu ya. Itu kita provide apa namanya SIM card yang semuanya gitu. Karena kayak bank itu kan harus ada ini, harus ada backup gitu. Jadi kolaborasi sama kompetitor itu bukan hal yang haram dan itu dilakukan sangat sering ya dan terus-menerus sampai saat ini gitu ya. Di telco itu semua telco itu mereka ada sisi ada sisi kompetisinya, ada sisi kolaborasinya dan juga saya juga gitu ya sampai saat ini itu ada beberapa project yang saya share bahkan ke kompetitor. Kenapa? Karena misalnya saya punya capacity segini, ini project yang datang segini nih. Sisanya ini saya share gitu. Even tuh mereka kompetitor tapi saya yang penting saya trust sama mereka, mereka trust sama saya. Saya tahu mereka nggak akan nikung gitu ya, mereka nggak akan nyebut mereka itu dari mana sebenarnya kayak gitu. Jadi yang pertama sebetulnya kolaborasi sama kompetitor itu sama sekali nggak masalah. Apalagi misalnya teman-teman tahu, teman-teman punya value props tertentu yang customer itu, yang kompetitor tuh nggak punya gitu. Yang kompetitor tuh butuh. Akhirnya kompetitor itu mungkin bisa jadi customernya teman-teman gitu dan it's okay gitu ya. Cuman yang harus teman-teman antisipasi adalah jangan sampai si customer itu eh, kira-kira teman-teman harus ngukur si kompetitor ini bisa bikin hal yang sama apa enggak gitu. Nanti kalau misalnya one day teman-teman kompetitor ini bikin hal yang sama sama teman-teman, teman-temannya di cut gitu kan, bisnisnya hilang tuh, bisnisnya teman-teman. Nah, kalau terkait pasar apa pasar ini ya, pasar global ya.
sekarang tuh kalau kita ngomong AI gitu ya, terus juga Web3, tapi saya nggak main ke Web3. Nah, kalau AI itu sekarang itu banyak banget teman-teman yang kayak jualan aplikasinya tuh ke Dubai gitu. Nah, dan di sana itu juga, dan even banyak teman-teman Indonesia sekarang yang bikin company-nya tuh di Dubai gitu ya. Dan itu oke-oke aja ya sebenarnya. Oke-oke aja dan nggak ada sebenarnya, oke-oke aja gitu. Nah, kenapa? Karena kita tahu di Dubai itu saat ini itu ke AI lagi jor-joran, mereka belum ngitung ROI. Sedangkan kalau di Indonesia kan apa-apa ngitung ROI gitu ya. Eh, di satu titik tuh belum tentu ROI-nya bagus gitu di Indonesia ya. Kalau di luar negeri, di Dubai terutama, karena mereka belum fasenya adalah adopsi dan udah adopsi dulu, lihat ini bisa ngapain, uang mereka juga nggak berseri gitu ya. Ya itu eh, lagi banyak lah cerap gitu ya. Saya banyak banget teman-teman yang akhirnya jualannya ke sana. Even beberapa bikin company-nya di sana gitu. Itu nggak ada masalah kalau misalnya teman-teman bisa lakukan. Dan yang penting juga tadi ya punya network. Jadi kayak teman-teman yang di sana itu dia harus nempel ke orang Dubai-nya karena orang Dubai itu nggak mau apa intinya harus seolah-olah orang Dubai inilah gitu dan harus kuat mental gitu ya karena mereka eh, ya sangat demanding dan juga agak ini gitu ya. Ya sorry sorry itu jadi ini ya jadi apa nggak boleh ngomongin itu sorry 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 tapi intinya kayak kayak gitu intinya nggak masalah teman-teman harus cari market yang ready gitu yang kira-kira bisa beli produknya teman-teman ke luar negeri itu sama sekali nggak masalah jual ke kompetitor sama sekali nggak masalah selama teman-teman bisa pastiin apa namanya ya tadi gitu ya ini bisa sustain atau kerjasama aja sama dia atau ditawarin buat jual saham aja buat dia beli boleh juga kan jadi teman-teman include di situ gitu. Mereka punya saham teman-teman juga mereka bawa teman-teman terus jualan tuh kan bisa atau enggak bikin semacam joint venture sama dia tawarin kan nggak masalah juga tuh. Bisa dilakukan ya kan sekarang juga yang lagi apa gosipnya lagi rame kan ada dua perusahaan raksasa yang sama-sama di satu industri yang juga mau ini ya mau merger ya gitu. Jadi itu sebenarnya wajar-wajar aja lah di dunia bisnis tuh yang kayak gitu wajar-wajar aja. Indosat juga merger sama Tri kan. Excel merger sama Smartfren gitu sih Mas. Oke, thank you so much Pak Jaka atas Hmm. insight-nya. Terima kasih. Ya sama-sama Mas. Oke, thank you. One last question ya, satu lagi nih. Saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan sebelum saya close. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi nih. Ayo. Atau saya tutup saja Q&A-nya. Ada closing mungkin dari Mas Jaka, lebih ke tips and trick semangat ngasih motivasi untuk teman-teman di sini. Oke, mungkin kalau dari saya closing statementnya adalah tadi ya pertama kita apa namanya perlu lihat juga ke kita dan lihat ke network kita gitu ya terkait dengan apa yang mau kita lakukan gitu. Kalau misalnya yang mau kita lakukan tuh terlalu jauh, kita harus tahu juga cara nyarinya gitu ya. Dengan apa tadi? Dengan misalnya kita kolaborasi sama eh, biasanya via venture capital kita bisa masuk ke satu ekosistem tertentu, ikut inkubator gitu ya. Jadi salah satu cara yang paling efektif juga adalah ikut inkubator entah itu yang sifatnya umum, yang sifatnya global, atau inkubator-inkubator yang spesifik dari perusahaan tuh. Misalnya dari Telkomsel atau dari PLN, biar bisa masuk ke ekosistemnya dia kayak gitu. Nah terus eh, selanjutnya adalah kita harus benar-benar obses sama customer gitu. Jadi kita jangan obses sama produk, tapi kita obses sama customer dan problemnya. Dengan kayak gitu kita bisa still relevan karena kita betul-betul care gitu ya. Sebetulnya si customer itu kebutuhannya apa job to be done-nya dia gitu. Nah, kita pikirin terus gimana caranya kita bisa fulfill itu. Dengan kayak gitu tadi kita bisa dapat bisnis modelnya, kita bisa bisa diterima dan yang paling penting stay relevan, maksudnya sustain gitu. Mungkin itu Mbak kalau apa last notes ya dari saya. Oke, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi ya rekan-rekan. Saya close aja ya Q&A-nya nih. Hmm. Oke.
Untuk Q&A saya close. Thank you Pak Jaka untuk hari ini, untuk waktunya. Terima kasih telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga menjadi insight bagi rekan-rekan sekalian di sini. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu, Bapak. Thank you. Sukses selalu Pak Jaka. Ya, makasih sama-sama Terima semuanya. kasih. Terima kasih Pak Jaka. Tepuk tangan dong buat Pak Jaka. Oke. Rekan-rekan, untuk hari ini saya sudahkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah join, rekan-rekan yang sudah